Mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuatlah. Dan sekarang anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah. Gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Sobat Proyani, saya akan melanjutkan membaca kitab Membakar Bid'ah karangan Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Di dalam kitab ini atau buku ini banyak sekali dalil-dalil yang membantah pernyataan-pernyataan bid'ah dalam keseharian-keseharian kita. Tapi pada kali ini saya akan melanjutkan bacaan tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang kemarin saya sudah baca. Jadi bagi teman-teman yang memiliki teman ataupun lawan berdebat tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, buku ini dapat menjadi rujukan. Karena memang di sini tercantum dalil-dalil Al-Quran, hadis, asarus sahabat, ijma, bahkan qiyas. Di sini menjawab semua pernyataan-pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi Muhammad itu adalah bid'ah. Mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, yang kemarin kita sudah bahas tentang perkataan seorang Allamah Al-Muhaddis Al-Hafiz As-Syekh Al-Azim Al-Musnadul Alam Muhammad bin Alawil Al-Maliki dalam kitabnya. Sekarang saya akan melanjutkannya bagian-bagian daripada pendapatnya tersebut. Yang pertama, bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ekspresi kesenangan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalil sunnah yang dijadikan acuan adalah hadis dari Bukhari yang terdapat pada dalil-dalil hadis sebelumnya, dan dalil berupa nazam atau bait syair oleh Hafiz Asy-Syamsu Ad-Dimisqa yang berbunyi, "Idza kana hadza kafirun ja'a dhammu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Amazannu bil abdil ladzi tulu umrihi bi ahmada masrurun wa mata muwahhida." Artinya, apabila orang kafir ini, yaitu Abu Lahab, telah datang celakanya dan telah rugi dirinya di dalam neraka jahim, dia kekal. Namun telah datang suatu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Lahab itu diberikan keringanan setiap hari Senin selamanya. Itu disebabkan karena gembiranya terhadap kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang diragukan lagi oleh seorang hamba yang sepanjang umurnya terhadap Nabi Muhammad SAW selalu senang dan sampai meninggal senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW sendiri merayakan peringatan hari kelahirannya setiap hari Senin seperti hadis riwayat Imam Muslim sebelumnya. Yang ketiga, kita dituntut untuk senang kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah dan Rasul. Yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian yang keempat, Rasulullah senantiasa memperhatikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan agama. Bersejarah yang berkaitan dengan agama. Inilah yang keempat. Kemudian yang kelima, seandainya ada orang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak ada pada masa beliau, maka itu dihukumi dengan bid'ah. Namun dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Yang kalau kita lakukan dapat pahala. Lawanannya adalah bid'ah dolalah, yang apabila kita kerjakan kita mendapat dosa. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah dan malaikat berselawat kepada beliau dan umat Islam diperintahkan untuk berselawat dan salam kepada beliau. Yang ketujuh, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kita mengingat akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, perjuangannya, kesabarannya, keberaniannya dan semua sifat mulia yang ada pada beliau. Yang kedelapan, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita mengungkap sifat-sifat mulia beliau yang luhur untuk ditauladani. Para penyair mengungkapkan sifat-sifat mulia beliau dengan menyusun syair-syair pujian untuk memuji beliau. Maka beliau senang. Kesenangan beliau atas pujian tersebut bukan sebuah kebanggaan untuk diri beliau sendiri, tetapi untuk kepentingan orang yang memujinya. Misalnya, sholawat yang kita susun menjadi qasidah dengan bahar yang bermacam-macam, mulai dari bahar tawil sampai dengan bahar mutadarik yang sesuai dengan selera kita. Dalam sholawat itu kita tidak hanya mengungkap nama beliau dengan Muhammad atau Ahmad saja, tetapi kita ungkap dengan nama benda yang memiliki manfaat besar kepada manusia atau yang lain seperti kata Al-Badru, Asy-Syamsu, An-Najam, Al-Kaukab, atau kata-kata yang lain seperti yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji atau dalam kitab Asrar As-Sholawat atau dalam kitab Nazmut Tamam serta kitab-kitab lainnya. Banyak sekali qasidah-qasidah yang ditulis untuk memuji beliau. Misalnya sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama Al-Azhar terdiri atas 16.000 bait qasidah. Qasidah hanya untuk memuji sandal Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja teman-teman, 16.000 bait syair hanya untuk memuji sandal Rasulullah SAW. Karena memang pada hakikatnya salawat yang kita lontarkan atau pujian-pujian yang kita lontarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu pada hakikatnya kan kembali kepada kita seumpama gelas kosong yang ada air penuh. Jikalau diisikan air, airnya akan turun ke bawah atau jatuh ke bawah. Apa yang jatuh tersebut adalah ibarat salawat-salawat yang kita lontarkan kepada Rasulullah SAW, dia akan kembali kepada kita. Pujian-pujian seperti itu dibacakan di hadapan para jamaah pada waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kesembilan, mengungkapkan tanda-tanda bahwa dirinya akan jadi nabi sewaktu masih kecil, dan mukjizat-mukjizat beliau adalah untuk menunjukkan kedalaman iman seorang muslim. Maka dengan demikian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan tanda-tanda keimanan umat beliau, tanda cinta yang sangat dalam bagi beliau. Kemudian yang ke-10, merayakan peringatan hari kelahiran beliau disyariatkan karena senang atas kelahiran beliau, lalu dibuktikan dengan peringatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan massa untuk membaca Al-Quran, zikir, sholawat, memuliakan para ulama, orang-orang fakir miskin, para kerabat,
dan memuliakan para sahabat dengan menyajikan makanan dan minuman yang lezat. Itu adalah ajaran beliau yang sangat-sangat mulia. Kemudian yang ke-11, dapat diambil dari salah satu hikmah kenapa kaum muslimin difardukan melaksanakan sholat Jumat berbeda dengan hari-hari lainnya, yaitu untuk merayakan hari lahirnya para nabi selain beliau. Bila itu dibandingkan dengan hari kelahiran beliau pada hari Senin bulan Rabiul Awal, sementara itu beliau adalah rasul yang paling afdal, maka dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW berarti memperingati 315 nabi rasul yang nama mereka berkumpul pada nama beliau yang sangat mulia itu. Jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sama dengan memperingati 315 nabi rasul. Kenapa demikian? Karena nama-nama nabi rasul yang 315 itu terkumpul di dalam nama Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah dipandang sangat-sangat baik oleh para ulama salafus soleh atau khalaful aslah yang benar-benar melestarikan paham ahlus sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Ahmad yang mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan bahwa indallahi qabihan." Yang artinya, apapun yang menurut kaum muslimin baik, maka menurut Allah itu adalah baik. Dan apapun yang menurut kaum muslimin itu jahat, maka jahat menurut Allah. Kenapa dihukumi demikian? Karena memang setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh semua orang muslim itu tidak serta-merta mereka melakukannya. Tentu ada dasarnya. Jikalau tidak ada dalam Al-Quran, maka akan ada dalam hadis. Jika tidak ada dalam hadis, asarus sahabat, ijma maupun qiyas. Di sana adalah dalil-dalil. Semua perbuatan baik kita dikumpulkan. Hal ini mengacu atas sabda Rasulullah SAW yang berbunyi. Ini pun diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "La tajtami'u ummati ala dhalalatin." Yang artinya, umatku tidak akan berkumpul atas kesesatan. Kemudian yang ke-13, peringatan Maulid itu adalah gabungan antara sedekah dengan zikir-zikir atau kalimat-kalimat thayyibah dan menyanjung kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hal itu dituntut oleh syara dan termasuk hal terpuji yang sangat-sangat banyak asar para sahabat yang sahih ketika terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Umat Islam senantiasa merasakan kehadiran Rasulullah SAW yang diperingati Maulidnya, sehingga saat itu suasana gembira yang terasa. Kemudian yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 120. "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bih fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini sangat jelas. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Al-Quran sendiri mengatakan, kisah-kisah para rasul diceritakan kepadamu. Untuk apa? Agar iman kita teguh. Sementara orang-orang yang mengatakan bid'ah dengan dasar itu tidak pernah dikerjakan dalam semasa hidup Rasulullah SAW. Sudah jelas Al-Quran mengatakan kisah-kisah itu meneguhkan iman kita. Maka oleh karena itu, ketika kita bersarakal, membaca barzanji, memuji Rasulullah SAW, tujuannya apa? Agar kita semakin cinta
pada Rasulullah SAW. Iman kita semakin kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menggunakan kisah para Rasul untuk menguatkan hati Nabi kita. Maka bagaimana dengan kita yang mudah goyang ini sehingga sangat membutuhkan sesuatu yang bisa membuat hati jadi tetap? Maka cara yang kuat adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-15, bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para ulama salafus saleh atau tidak terdapat di awal-awal Islam, termasuk bid'ah yang mungkarat atau bid'ah dalalah yang dilakukan oleh generasi belakangan. Namun tetap berpatokan pada dalil-dalil syar'i. Jika memang bertentangan dengan dalil syar'i, yang sahih baru yang diharamkan. Tetapi jika amalan tersebut tidak bertentangan dengan dalil syar'i, maka dilandasi pengamalannya pada maslahat mursalah. Nah, maslahat mursalah itu adalah seperti ijma para ulama. Seiring dengan hal inilah para ulama dapat menghukuminya dengan salah satu dari hukum-hukum Islam yang 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Untuk mengetahui hal ini para ulama lah yang ahli. Jadi kita harus husnuzon kepada para ulama. Maka itulah para ulama yang luas ilmunya dan tinggi makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi bidah itu menjadi 5 bagian. Wow. Di dalam kitab membakar bidah ini, bid'ah itu ada 5 bagian, sementara yang umum yang kita dengar bid'ah itu ada 2, bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Mana dia bid'ah yang 5 itu? Yang pertama bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Maka yang termasuk bid'ah haram itulah yang jadi bid'ah dalalah atau mungkarat. Yang ke-16, setiap sesuatu yang tidak terdapat di awal-awal masa Islam pada sosial kemasyarakatan tidak ditemukan, tetapi dapat ditemukan pada orang-orang, perorangan dan tidak bertentangan dengan hukum syara, maka disyariatkan pada kaum muslimin itu melakukannya. Yang ke-17, Umar bin Khattab mengajukan usulan terhadap Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tertulis di tulang-tulang belulang, di kulit kayu, di batu licin, dan di kulit-kulit hewan, karena mengingat ada 70 orang penghafal Al-Quran mati syahid di perang Yamamah dan 70 orang di perang Bi'ri Maunah. Kalau tidak disusun Al-Quran yang masih tercecer itu, maka generasi berikutnya akan kesulitan untuk menemukan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar menolak karena hal tersebut tidak pernah disuruh oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau bersumpah dengan mengatakan, demi Allah, seandainya aku disuruh untuk melakukan pemindahan gunung, maka lebih ringan bagiku dibandingkan dengan melakukan perbuatan yang tidak pernah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya. Ini Abu Bakar yang mengatakan. Abu Bakar yang mengatakan. Namun setelah Umar bin Khattab mengajukan alasan-alasan berupa maslahah mursalah atau istihsan, akhirnya Abu Bakar setuju dan bersedia mengumpulkan Al-Quran yang tercecer di sana di sini dan dibantu oleh sahabat Zaid bin Sabit. Maka hal ini termasuk bidah hasanah, seperti halnya melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dan secara berjamaah yang diawali oleh Umar bin Khattab, atau melaksanakan sholat tahajud di Haramain Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dan membaca khutbah pada malam 27 Ramadan pada waktu salat tahajud. Semua itu tidak ada pada masa Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah hasanah. Yang ke-18, Imam Syafi'i pernah mengatakan, setiap pembaharuan yang menyalahi Al-Quran, hadis, dan asar atau ijma ulama, maka itu adalah bid'ah dolalah. Tetapi jika melakukan kebaikan-kebaikan tidak menyalahi sumber-sumber tersebut, maka dia termasuk amalan yang terpuji. Itulah sebabnya para imam besar seperti Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Nawawi, dan Imam Ibnu Asir membagi bid'ah itu seperti bagian hukum syara, yaitu wajib,
sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW termasuk bid'ah yang sunnah. Kemudian yang ke-19, setiap amaliyah yang berlandaskan terhadap dalil-dalil syariah yang umum dan yang dilaksanakan bukan untuk menentang agama Islam, maka dia termasuk bagian dari agama Islam. Yang ke-20, sesungguhnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan ingatan kita kepada beliau. Menurut kami, ungkapan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, hal itu disunatkan dalam agama Islam. Beliau menganalogikan dengan beberapa pelaksanaan wajib haji seperti ritual sa'i antara Safa dan Marwah, melontar jumrah dan menyembelih kurban di Mina. Semua pembaharuan dari yang ada di awal Islam. Lalu para ulama sedunia menyesuaikan keadaannya dengan kebutuhan orang-orang yang berhaji. Yang ke-21, semua yang diuraikan dari awal tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini disyaratkan bebas dari perbuatan mungkarat dan yang haram-haram. Ibnu Taimiyah yang menjadi salah satu rujukan umat Islam yang seringkali kontemporer pendapatnya dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, berpendapat dan bersumpah dengan ucapan demi Allah bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semata-mata karena cinta terhadap beliau, bukan termasuk bid'ah. Berkata seorang ulama besar yang digelari dengan raja para arifin, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhi Asy-Syamail, tidak ada satu rumah pun atau masjid atau tempat dibacakan padanya kisah Maulid Nabi Muhammad SAW kecuali berkumpullah para malaikat bersama pemilik rumah atau masjid tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada pemilik rumah tersebut dan dikalungkan dengan sinar, dan yang dimaksudkan dengan para malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Israel, dan yang berbaris-baris Al-Hafun dan Al-Karabiyun. Maka sesungguhnya mereka itu membaca sholawat atas orang yang menjadi sebab bagi bacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau juga berkata, tidak ada seorang Muslim pun yang di rumahnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW kecuali diingatkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan pangan, wabah, kebakaran, segala penyakit, segala bala, segala bencana, segala kejahatan, atau termasuk sihir dan pencurian dari penghuni rumah tersebut. Dan jika meninggal dalam rumah tersebut, maka Allah akan meringankan dia dalam menghadapi pernyataan mungkar dan nakir, dan dia akan ditempatkan pada kedudukan di sisi Raja yang Maha Kuasa. Selain dalil-dalil yang berjumlah 13 di atas, ada pula tambahan dalil berupa sejarah dan riwayat-riwayat dari para ulama, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang ke-14, diriwayatkan bahwa pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ada seorang pemuda di Basrah yang kehidupannya urak-urakan, dan sebagian masyarakat mengecam pemuda tersebut karena moralnya yang bejat. Dia hanya memiliki satu kebiasaan yang sangat-sangat baik, yaitu setiap tiba bulan Rabiul Awal dia selalu mencuci pakaiannya, lalu dia memakai parfum yang paling harum. Dia mengenakan pakaian yang paling bagus dan tidak pernah alpa dari resepsi besar yang untuk memperingati Maulid Muhammad SAW. Dia mengundang para pembaca kisah Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun dia melakukan hal tersebut. Lalu suatu ketika para penduduk negara tempat tinggalnya mendengar suara undangan yang mengatakan, "Wahai penduduk Basrah, hadirilah dan saksikan jenazah seorang kekasih di antara para kekasih Allah." Maka hadirlah penduduk Basrah di tempat jenazah yang pemuda tersebut. Sang pemuda tersebut. Lalu mereka solati dan kuburkan jenazahnya. Ketika malam tiba, hampir 60% dari penduduk Basrah menyaksikan
Pemuda tersebut memakai pakaian dari sutra tipis dan sutra tebal. Kemudian sebagian mereka bertanya, amalan apa yang kau amalkan selama hidupmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan engkau kemuliaan seperti ini? Maka dia menjawab, karena aku selalu merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-15, di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, terdapat seorang pemuda yang sangat tampan di negeri Syam. Pemuda tersebut punya hobi mengendarai kuda dengan kecepatan melampaui batas. Pada suatu hari dia tidak dapat mengendalikan kuda yang berlari kencang sampai dia menerobos pintu gerbang khalifah dan akhirnya dia menabrak salah seorang dari putri kesayangan khalifah. Lalu peristiwa itu dilaporkan kepada khalifah. Maka khalifah memperingatkan agar pemuda kurang ajar tersebut agar ditangkap lalu dibawa menghadap khalifah. Saat-saat pemuda itu dijerat dengan kasarnya, dia pun bernazar, seandainya aku bisa bebas dari hukuman khalifah, aku akan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal khalifah berapi-api untuk mengeksekusi pemuda kurang ajar tersebut. Namun begitu dia dihadapkan pada khalifah, ternyata sang khalifah pun tertawa terbahak-bahak sambil bertanya, bagus sekali sihirmu ya. Sihir apa yang kau gunakan untuk menyihir aku sehingga kemarahan saya yang berapi-api tidak bisa direndung tadinya tiba-tiba berubah menjadi senang dan tertawa ria. Maka anak muda itu dengan penuh ketenangan menjawab, sang khalifah yang mulia, Tuan Khalifah, hamba tidak bisa sihir sedikit pun. Hamba tidak berdoa apa-apa untuk hajat ini. Hamba hanya bernazar, kalau hamba bebas dari hukuman Tuan Khalifah, maka hamba akan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar keterangan dari pemuda tersebut, Khalifah pun mengatakan, saya maafkan kesalahanmu, tapi apa yang kau baca? Pemuda tersebut mengatakan, yang hamba katakan tadi, Tuan Khalifah. Kalau saya bebas dari hukuman Tuan Khalifah, maka hamba akan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah khalifah tersebut memaafkan pemuda yang sangat besar kesalahannya itu, dan khalifah memberikan pemuda itu hadiah 1000 dinar untuk memperingati Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu pun pulang dalam keadaan tidak kurang satu pun. Bahkan ia membawa uang 1000 dinar jadi biaya ia memperingati Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalil-dalil yang menjadi landasan para ulama salafus soleh bersama para pengikutnya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya punya dasar yang kuat, baik dalil nakli maupun dalil akli. Jadi, bagi teman-teman yang masih ragu atau yang sempat terpengaruhi kenapa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besar-besaran, secara senang, bergembira, inilah jawabannya. Besok kita akan lanjut membaca tentang tawassul. Sekian dulu dari saya, Pauliani. Bagi teman-teman yang menonton, like, subscribe, dan share. Ini adalah bentuk dakwah kita bersama untuk membakar bidah.